Kenapa kamu berlari mencari pemimpin redaksi? Kamu masih perlu bertanya. Kesempatan yang sangat bagus. Siapa yang akan melewatkannya? Kesempatan yang sangat bagus. Pemimpin redaksi bersatu dengan Men's Fokus Media. Untuk bekerjasama. Kali ini dana pekerjaan untuk mahasiswa. Kamu mengerti. Liu Taiming akan datang untuk berpartisipasi. Kekasih impianku. Aku bisa melihatnya lagi. Dan kali ini kita adalah rekan kerja. Siapa yang tidak bisa bersaing untuk kesempatan seperti ini? Industri fashion sangat menarik. Ada master dan panutan. Sekarang ada idola lagi. Ini nama Liu Tai. Membuatmu pusing. Apakah dia begitu memikat? Nilai estetika setiap orang berbeda. Dia di matamu. Mungkin tidak ada pesona. Alasan yang sama. Sama seperti kamu. Tidak bisa masuk ke matanya. Apa yang kamu tahu? Aku tidak ingin masuk ke matanya. Biarkan aku melihat bagaimana tirai kepalaku terlihat. Rapi. Tolong. Lidahku sangat jelas. Sangat jelas. Bagaimana aku bisa mendapatkan perut? Peratku. Kenapa aku harus makan terlalu banyak buah ini? Lihat perutku. Tainem ada di lantai atas. Kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan dengan Nona Han. Jadi kamu bersembunyi di sini. Ini aku Liu Taiming. Kamu dan aku tidak bisa salah melihat. Aku takut aku salah tentang ini. Apa yang kamu lakukan? Memeriksa. Asli dan 3 kali pemeriksaan. Lihat sekarang. Kamu tidak bisa menonton. Asisten pemimpin redaksi Han Chang. Juga bekerja sebagai editor paruh waktu. Tidak heran orang lain bilang. Cukup tinggal di samping Han Lu selama 1 tahun. Kamu bisa pergi kemana saja di masa depan. Ku harap. Aku agak terkejut ketika melewati mejamu tadi. Kupikir kamu akan memposting beberapa foto kappa. Cahaya yang menyilaukan hanya cocok untuk hati. Terakhir kali kamu memberikanku kopi. Kita ngobrol dengan asyik. Suatu hari nanti aku akan mengajakmu kembali. Tidak lagi. Bolak-balik terus tidak ada habisnya. Ini sopan santun. Sebenarnya, aku tidak suka kopi. Sesederhana itu. Kalau begitu aku mengajakmu minum teh. Nama Thailand. Kenapa kamu di sini? Ayo pergi, Shangdong sudah menunggu kita. Benarkah? Biarkan Shangdong menunggu. Sangat memalukan, sebentar lagi datang. Selamat tinggal Yao Tian. Tuan Lulu. Hanya itu, jangan bawa hal itu ke hati. Editor kita, dia baik-baik saja, hanya sedikit egois. Nona Fang. Setiap orang egois. Aku juga selamat tinggal. Selamat tinggal. Bodoh, apa yang kamu lihat?
Zhou Tian, apakah Liu Taiming ingin kamu minum kopi? Tepatnya kenapa? Apapun yang kamu katakan, kamu serius. Bukan kelingi Zhou Tian mendaki Zhang Kai? Sepertinya namanya sudah diganti menjadi Liu Tai sekarang. Ini untuk kalian berdua. Semoga kalian berdua langgeng. Sangat cantik. Terima kasih telah member Tohoku. Itu adalah bunga merah. Tapi tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba saja terlibat dengan kalian 4 pria tampan dan wanita cantik. Sekarang, aku hanya bisa melawanmu dengan daun hijau. Oke, daun hijauku. Untuk 4 bunga merah. Ayo bersulang untuk daun hijau bersulang. Porcelain. Ayo. Aku hampir lupa hal besar. Ada APA. Lihatlah. Tunjukkan padaku, aku lihat. Han Fashion pria. Fokus pada kerjasama. Mendirikan dana kewirausahaan untuk mahasiswa pengangguran. Benar, dana Ventura. Jika kita bisa mengajukan dana Ventura ini, bar tidak perlu tutup. Impianmu akan terwujud. Jadi aku bisa mengajukan. Jika pengajuan berhasil, aku bisa fokus menulis novel dan skrip. Aku bisa mewujudkan mimpiku. Ya, Luar biasa. Baik. Bersulang. Dengling, bagaimana dengan bagian redaksimu? Bertanggung jawab menerima semua formulir aplikasi. Pilih saja beberapa sponsor yang layak. Dan beberapa kandidat yang baik. Oak. Director Joe. Maaf. Direktur Joe, aku tahu. Tugas iklan untuk kuartal berikutnya sangat berat. Tapi donasi dari dana Ventura. Dan iklan, jangan sampai lepas. Ini bukan hanya soal siapa yang tanda tangan pertama. Ini dana Ventura kita. Looming. Yayasan Kewirausahaan merencanakan semua program sepanjang hari. Aku tidak akan mempekerjakan agensi PR kali ini. Jadi semuanya adalah tanggung jawab kita. Feng Lingara, kamu bertanggung jawab mengundang semua tamu malam itu. MOC, kalian berdua bertanggung jawab. Tiket pesawat. Hotel juga memiliki semua minuman dan menu malam itu. Ada pertanyaan lain? Rapat ditutup. Pergi. Bagaimana dengan aku? Pemimpin redaksi, sepertinya kau lupa aku. Direktur Joe akan memberitahumu bahwa Yo Tian datang untuk duduk. Minta aku memerankan mahasiswa yang tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Kau tidak bisa mendapatkan pekerjaan, tapi kau punya ide bisnis yang hebat. Layak cari APA? Dengan dukungan dari dana kewirausahaan mahasiswa Hanshang kami, kau memulai jalanmu sendiri. Kami semua merekam dengan video. Tidak ada yang mendaftar? Semakin banyak orang yang mendaftar. Lalu mengapa kau masih menginginkanku? Dalam program kami untuk acara ini, sertakan rencana untuk perhatian berkelanjutan. Ini untuk mahasiswa yang menerima bantuan keuangan. Ikuti seluruh proses kewirausahaan. Karena ini akan sepenuhnya diungkapkan ke media. Pada saat itu, jika ada orang di dalamnya yang tidak bekerja sama. Jadi, harus mencari seorang aktor. Lalu mengapa memilih aku? Tidak akan diungkapkan ke publik.
Di seluruhan, kau sesederhana seorang mahasiswa. Jadi kau pulang dan pikirkan. Setelah memikirkannya, beritahu aku. Oak. Zhou Tian, kau adalah namaku. Aku harap kau akan bekerja sama dengan baik denganku. Kau berjanji. Aku bilang pikirkan dulu. Apa yang terjadi jika kau tidak bekerja sama? Tidak tahu. Bahkan jika Tian-Tian dipecat, aku tidak bisa menjanjikan mereka. Tian-Tian, ini adalah pekerjaan pertamamu. Kau tidak bisa berbohong dan berbohong di tempat pertama. Bersatu dengan kolegamu. Menipu publik melalui media. Bagaimana kau akan melanjutkan dari sini? Masalah ini sama sekali tidak bisa dilakukan. Jangan pikirkan itu. Aku akan menunjukkan sikapku kepada pemimpinmu ketika aku bekerja besok. Jangan menunda mereka membuat pengaturan lain. Pekerjaan hilang, kita bisa mencarinya lagi. Ada harga yang harus dibayar untuk ini. Tidak yakin apakah sudah ditembak atau belum, kan? Tian-Tian, kenapa besok kamu tidak menulis permohonan tertulis untuk kamus? Bicaralah dengan pemimpin tentang posisi dan alasanmu. 151. 1 untuk mengatakan dengan serius 2. Juga hindari konflik langsung dengan pemimpin. Tertulis. Ayah sedikit terlalu formal. Dengarkan ayahmu. Ini mencerminkan sikap yang kamu hargai. Sejauh ini, semua persiapan berjalan dengan baik. Zhou Tian ini. Dia tiba-tiba berlari keluar dan berteriak seperti itu. Semua keharmonisan hancur olehnya. Jika dia bukan asistenmu, Aku akan menyuruhnya pergi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan disimpan untuk nanti. Semua operasi berikutnya akan dilakukan setelah lelang donasi selesai. Mari bicara. Kami Han masih. Kapan kamu mulai? Asisten tidak bisa menjalankan maksud pemimpin redaksi. Aku lupa. Ini yang aku maksud. Director Joe. sekarang lanjut ke masalah ini. Menurutmu terlalu awal? Boris. Aku mengerti. Pemimpin redaksi. Di Hanshang, perbedaan antara aku dan kamu benar-benar tidak kecil. Zhou Tian, Direktur Joe. aku ingin tahu, jika saran ini dibuat oleh pemimpin redaksi, apakah kamu juga akan menolak? Aku bisa. Itu bagus. Mungkin aku akan memiliki kesempatan untuk memverifikasi pernyataanmu nanti. Zhou Tian, kali ini kamu benar-benar menyinggung Direktur Joe. Pemimpin redaksi Luming berkata, gaun model sampul. Mirip dengan Baza tahun lalu. Tanyakan padanya jika kamu punya pendapat, bicaralah dengannya. Baik untuk diketahui. Aku juga sedang memodifikasi. Mungkin panjang roknya perlu sedikit perawatan. Untuk memotongnya pendek. Sayang sekali. Kakak, jangan selalu bicara bahasa asing, oke? Bukankah sayang jika diukur berdasarkan panjangnya?
Hei, Hei Lu Su Tian, aku Han Kang Kang. Jika Kangkang meneleponmu lagi nanti, jangan diangkat. Mama, aku rindu kamu. Bisakah kamu cepat kembali? Cepat kembali, aku takut. sudah selesai? Sudah dikoreksi. Beberapa kesalahan kecil ditemukan dan sudah diberitahukan ke percetakan. Kamu pulang lebih awal. Horny, cepat kembali. Berhenti menangis. Aku ingin kamu berhenti menangis. Kamu menunggu di rumah. Kamu jemput dia. KAPI. Jangan bawa dia ke sekolah pelajaran. Dan jangan biarkan dia melihat siapapun selain kamu. Kamu tahu. Pergi. Aku tahu aku tidak bisa pergi ke tempat kakak Chengmo. Aku tidak repot-repot pura-pura menangis di depan mama. Kamu pura-pura menangis. Kamu lebih baik pergi bermain dengan teman sekelasmu. Aku tidak ingin bermain dengan teman sekelasku. Mereka terlalu kekanak-kanakan. Kamu masih menganggap orang lain naif. Kakak, kenapa kita tidak menjengkel Jian dan Jianshan? Jangan biarkan mamaku tahu. Tidak. Selama kita pergi, mamamu pasti akan tahu. Tidak ada mama lain yang seperti itu. Kangkang, aku tanya kamu. Sudah baca itu? Buku sains paling kotor di dunia. Apakah kamu ingin tahu berapa banyak bakteri di wajahmu? Berapa banyak bakteri di perut? Lalu apakah kamu ingin tahu? Aku akan tunjukkan. Ada buku ini. Kamu tidak bohong padaku, kan? Kalau begitu, ayo pergi. Kamu tidak yakin itu semua dibuat-buat olehmu? Bukan, aku tidak bohong padamu. Aku melihatnya minggu lalu. Lalu kenapa tidak? Mereka pasti sudah merapikan rak buku. Pasti. Kangkang, berdiri di sini. Jangan bergerak. Tunggu aku. Aku akan pergi sana dan beritahu untukmu. Aku akan cepat menemukanmu. Tidak. Yang ini, Terima kasih. kamu mengerti. Tentu saja. Apakah kamu sedang belajar biola? Lagu apa yang kamu mainkan? Merenang. Dan lagu dari Taman Rahasia. Banyak. Ngomong-ngomong, apakah kamu juga bermain biola? Aku tidak, tapi aku suka. Terima kasih. Benar, Paman. Kamu melihat yang satu di sini. Buku sains paling kotor di dunia. Paling kotor. Di sana. Apa bedanya kotor dan tidak kotor? Kamu tahu. Tidak tahu. Buku ini mengatakan, dari kecoa, semua yang kita makan itu kotor. Apa yang kita lakukan? Pernahkah kamu melihat belalang makan rumput saat kecil? Tidak, aku melihatnya saat kecil. Setelah makan belalang, aku juga mencicipinya. Rumput itu kotor dan beberapa beracun. Tidak bisa dimakan. Tapi kenapa belalang baik-baik saja? Kamu tahu kenapa? Aku belum memikirkan ini. Buku ini bisa memberitahumu. Mungkin tidak ada hal kotor di dunia ini sama sekali. Camel Lehate. Kamu mungkin belum membaca buku ini, kan? Di dalamnya ada yang disebut, patung Gargole Gua adalah favoritku. Aku sudah membaca buku ini. Itu setelah monyet lengan panjang menjadi detektif.
Lengan panjang sudah hilang, kan? Lengan panjang sudah hilang. Lalu apa? Bukankah kamu bilang sudah melihatnya? Belum selesai. Kangkang, kita harus pulang. Kakak Jotion, lihat kami. Ini datangnya buku sains paling kotor di dunia. Aku juga merasa ini keterlaluan. Siapa dia yang bersemangat ini? Temanku. Teman macam apa? Teman yang baru kenal. Kenapa kamu mengikuti kami? Aku pulang. Kakak Yotian, dia sudah baca banyak buku. Tahu segalanya. Kangkang, senang bertemu denganmu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Berlebihan. Kamu. Tunggu sebentar. Kamu ini siapa sih? Kenapa mau ngobrol dengan Kangkang? Kenapa kamu begitu gugup? Tentu saja aku gugup. Kami tidak kenal kamu. Siapa tahu apa rencanamu? Apa yang akan aku rencanakan? Ini kartu namaku. Guru terkenal dari Konservatori Musik Mei Youshu. Kamu sangat tidak sopan. Aku tidak sopan dan kamu juga tidak sopan. Nona Mei, maaf mengganggumu. Dadah. Selamat tinggal, Tuan Mei. Selamat tinggal. Rencanaku terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, adalah kebutuhan karya sastra untuk eksis di masyarakat. Lebih kedua, tanpa basa-basi lagi. Hormati pendapat Cheng. Bagaimana dengan bagian kedua? Adalah untuk mencerminkan kondisi hidup mayoritas penulis yang tidak terkenal. Terutama karya mereka tidak dihargai. Ketidakberdayaan ideal di hadapan realitas. Bagian ini juga bisa dilewati. Langsung bahas kewirausahaan saja, ya? Kamu dengarkan baik-baik apa yang orang katakan. Oke. Bagian 3 ini adalah rasa tanggung jawab sosial studio sastrawanku. Basis data penulis paling lengkap. Pegang sumber karya dari akarnya. Perkenalkan Cerebru Kuda Liar Capita Master Rocket. Dengan pekerjaan mereka, buat kontribusi Anda sendiri untuk perkembangan masyarakat. Ini adalah untuk memperjuangkan manfaat terbesar bagi mayoritas praktisi sastra, sehingga mendorong siklus kreativitas yang baik. Bagaimana? Berapa banyak orang yang rencananya akan Anda rekrut di studio Anda? 15 orang cukup untuk beberapa tahap pertama. Tunggu sampai berkembang, Anda juga bisa menambah persiapan. Proyeknya ditulis dengan baik. Tentu saja. Saya menghabiskan seminggu. Anda harus menyerahkannya ke tangan orang yang bertanggung jawab. Jangan salah, jangan sampai hilang. Jangan khawatir, orang-orang sudah dalam proses aplikasi. Yingzi ada di sini. Ini rencanaku. Tapi aku tidak seketat Feng Zhe. Sangat liar. Hanya aku sendiri dalam rencanaku. Aku butuh studio sendiri. Maka aku bisa tenang lagi. Menyelesaikan semua ide kreatifku. Itu akan menjadi sesuatu yang berbeda. Aku tidak berani mengatakan semua orang setuju. Tapi aku bisa jamin. Semua orang tidak bisa membayangkan. Selesai. Perlukah sebanyak ini bicara? Sudah selesai. Sayang sekali. Sayangnya aku hanya pekerja paruh waktu. Aku tidak bisa memberimu dana awal tersedia untuk semua orang. Tidak masalah, tidak masalah. Tentu saja aku percaya diri. Dengan rencana brilianku. Siapapun yang punya visi pasti akan mendukung rencanaku. Ya benar. Jika mereka mendukung, itu adalah bonus. Jika tidak didukung, aku masih hidup. Lebih dari melukis. Baik datang. Kami berharap Feng Zhe dan Yingzi Emma datang dan menunggu. Ayo, bersulang. Oak. Itu saja. Aku akan mengirimkannya sebelum pulang kerja. Oke, jadi. Lihatlah. Formulir aplikasinya juga terlampir. Tentu saja. Lucu sekali.
Tidak hanya lucu tapi juga penuh pertimbangan. Apa yang kamu pikirkan? Kamu lihat. Lumayan. Ini spesial. Bahasa Inggris. Tentu saja. Buku ini juga unik bagi teman sekelasku. Apa gunanya memberitahunya? Dia bukan bagian dari juri. Ya. Aku harus menunjukkan kepada Liu Taiming. Biarkan dia membantumu lewat pintu belakang. Teman sekelasku tidak perlu lewat pintu belakang. Kenapa kamu tersenyum begitu bahagia? Satu orang. Satu orang, Kebetulan sekali. Apakah keberatan? tidak keberatan. Apa yang tertulis di koran? Membuatmu terlihat begitu bahagia. Apakah kamu benar-benar ingin mendengarkan? Nama Liu Tai tidak mengenal daging dan darah. Supermodel Shen Chen menuangkan kopi dalam kemarahan. Koran-koran ini. Aku memang mengenalnya sebelumnya. Tapi kita tidak bisa punya anak. Kamu tahu dia melakukannya. Untuk apa? Pergi ke Paris. Masih Nonahan yang mengerti aku. Bagaimana persiapanmu di sana? Semoga sukses. Kamu tahu, aku tiba-tiba punya ide. Aku berharap ketika kita meluncurkan dana Ventura, lakukan retrospeksi lagi. Retrospeksi. Ide bagus. Tapi, kami tidak ada persiapan di sini. Selain itu, tidak cukup tenaga. Bagaimana pendapatmu tentang Yao Tian? Dia terlihat seperti saat kamu masih muda. Dan dia baru saja lulus dari kuliah. Sangat potensial untuk digali. Atau, mari beri dia kesempatan untuk mencoba. Pemimpin redaksi, temui aku. Apakah Kangkang menghubungimu akhir-akhir ini? Apakah terjadi sesuatu? Ayo, dia meneleponku tadi malam. Saat dia bilang sedang menonton TV. Seseorang mengatakan dalam bahasa Inggris. Dia menebaknya. Hanya meneleponku untuk memastikan. Kata apa? Bir. Pemimpin redaksi. Ibuku bilang bibi lu punya penyakit seperti ini. Sembuh dengan akupuntur. Bahkan sembuh total. Ibuku tidak tahu siapa pasiennya. Aku menyuruhmu datang ke rumah kami. Ini solusi luar biasa di saat yang luar biasa. Semuanya sudah kembali normal sekarang. Begitu juga seharusnya kamu. Ambil kembali semua pikiran yang kamu taruh di rumah kami. Aku kenal pemimpin redaksi. Tidak apa-apa. Aku akan keluar dulu. Apakah pacarmu bicara dengan Kangkang kemarin? Bukan kemarin. Harap kamu beritahu pacarmu. Apakah Kangkang yang meneleponnya atau dia yang menelepon Kangkang? Aku tidak ingin melihat ini lagi. Aku akan memberitahunya. Jika kamu pikir kamu cukup pintar, kamu harus lebih fokus pada pekerjaanmu. Di sini bersamaku. Tidak ada jalan pintas. Kamu sangat marah. Bagaimana kalau ini? Kembali saat kamu menikah. Aku akan memberimu gaun pengantin terbaik. Luming, apa maksudmu dengan jalan pintas? Mengambil jalan pintas. Itu hanya sia-sia. Aku sama sekali tidak percaya. Ada hal baik seperti ini di dunia.
Apakah kamu bilang orang sepertiku mengambil jalan pintas? Siapa yang menggosipkanmu di belakangmu? Kamu masak telinga kiri keluar telinga kanan. Hidup memang seperti ini. Kebingungan yang langka adalah keadaan tertinggi. Ambil jalan pintas. Gunakan hidup. Kebijaksanaan tertinggi ditukar dengan kuntangan tertinggi. Bukan tanpa alasan. Itulah yang dibutuhkan. Pikiran cerdas dan kapasitas mental yang kuat. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Aku hanya orang biasa. Anak malang. Aku tidak tahu siapa yang terstimulasi oleh. Kecuali editor. Saya Paul lagi. Sebelum peluncuran Dana Ventura, pada saat yang sama, kami akan menambahkan retrospektif tambahan. Seluruh dunia. Sejarah perjuangan raksasa fashion sebagai tema. Ide bagus. Keduanya bergema. Team Dana Startup. Ini juga bisa memotivasi mahasiswa pengangguran. Liu Taiming menyarankan aku. Serahkan rencana ini kepada kamu dan aku. Pemimpin redaksi adalah hal yang sangat penting, menurutku. Jika kamu untuk semua raksasa. Jika mereka tidak tahu banyak tentang later telecom sejarah mereka, bahkan mencari beberapa informasi, kamu bisa langsung menemui Fang Lingyi. Oke, tidak masalah. Pria ini sangat berbeda. Setengah mati siang dan malam. Tidak tumbuh daging atau dua. Moming dan Moki minum 2 teguk air lagi setiap hari. Aku tidak sabar untuk menurunkan berat badan. Itu kamu yang cari masalah. Kamu tahu tidak? Pemimpin redaksi telah menggunakan asisten yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia benar-benar bisa bertahan di sampingnya selama lebih dari 2 tahun. Aku yang kedua. Bagaimana dengan yang pertama? Menikah. Menikah dengan desainer New York. Itu bagus. Bukankah ini mimpi yang dikejar semua gadis HN Shang? Ya. Orang-orang di sekitar editor memiliki masa depan cerah masing-masing. Tapi itu untuk nanti. Dan yang paling penting sekarang adalah tepat waktu. Kamu tahu, APA Yang Paling Kita Bensi berusaha merebut kekuasaan. Aku tahu. Asalkan kamu tahu. Menurutmu hebat tidak menemukan Liu Taiming? Bahkan jika kamu berhenti hari ini, kamu bahkan tidak ingin naik dari asisten kecil ke langit. Makan, 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 makan sampai mati. Kamu mengerti? Opini publik. Kamu tahu Yotian yang bertanggung jawab atas pameran keliling? Aku tahu dengar itu ditunjuk oleh Liu Taiming. Liu Taiming tidak mungkin. Sangat mungkin sekali.
Dengar kabar pemimpin redaksi tidak setuju. Mereka bertengkar hebat. Kamu bilang, apakah ada aturan tidak tertulis di bisnis kita? Kalau ada, perlu ditanya lagi? Zhou Tian pasti sudah tenggelam. Liu Taiming, kenapa kamu suka dia? Begitulah penampilannya. Jangan bilang itu aku. Bahkan kakakku bisa melemparkannya 10 blok. Kekanakan, kamu tidak tahu di pikiran pria. Yang paling penting bagi wanita bukan cantik. Begitulah, kamu harus lebih pakai otak. Menyerah saja di saat kritis. Kamu juga bisa naik ke langit. Aku tidak berani. Diam. Kamu bicara apa? Apa yang terjadi? Kamu tidak menipu orang terlalu banyak. Zhou Tian aku. Kita tidak membicarakanmu. Kita bicara orang lain. Ya, kita semua tahu karaktermu. Ya Moki. Ya, kita tidak membicarakanmu. Kita bicara orang lain. Kita tahu karaktermu. Kita tahu. Tian, kenapa duduk sendirian di sini? Tidak ada tempat di sana? Jadi kita datang ke sini. Dengar kabar pemimpin redaksi memintamu bertanggung jawab atas retrospeksi. Kesempatan langka. Untuk dimanfaatkan. Aku juga berpikir begitu. Aku tidak tahu apa-apa tentang mode. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk belajar. Tapi mungkin bukan sekarang. Kenapa? Pemimpin redaksi tidak akan memberikan bertanggung jawab lagi. Tidak. Karena aku tidak tahu apa-apa. Aku takut mengacaukan segalanya. Jadi aku pikir aku akan berbicara dengan pemimpin redaksi nanti. Serahkan tanggung jawab padanya. Karena nama Thailand. Kamu tahu. Sayang. Kamu pikir kamu mengundurkan diri? Bisakah kamu menghentikan rumor ini? Jadi, itu hanya ide bodohmu. Hanya membuat orang mengatakan kamu Youtian, tapi menyelam putih. Atau kamu Youtian tidak bisa menempel di dinding. Menyelam SIA. Tapi harus tahu, aku benar-benar tidak tahan orang membicarakan aku seperti itu lagi. Hanya ada satu cara untuk membuatnya diam. Retrospective penyelesaian yang luar biasa. Tamparan keras bagi mereka yang menyebarkan rumor. Pukul sampai gigi mereka copot. Dan membuat mereka menelannya. Semuanya di sini tolong. Fang Ling. Aku ingin menggunakan ruang data. AC ruang rapat rusak. Staf pemeliharaan mengatakan mereka tidak bisa datang untuk memperbaiki setelah jam 7 malam. Aku tidak punya pilihan selain pindah ke ruang data. Hanya untuk memberi tahu semua orang. Sejarah mode dunia. Aku buru-buru mencari informasi. Kamu buru-buru. Apakah kamu ingin aku memberitahu editor? Karena Youtian mencari informasi. Jadwal ulang tanggal penerimaan pembaca. Jika pemimpin redaksi mengatakannya, tidak masalah, aku akan mengirim mereka kembali segera. Semuanya tolong. Kakak Dengling. Sekarang kamu punya semuanya di sini kecuali ruang data. Kamu bantu aku mencarinya. Aku di sini kecuali majalah-majalah ini. Tidak ada hubungannya dengan karakter. Tidak banyak membantu untuk retrospektif.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Lalu kamu lihat. Bagaimana dengan perspektif ini? Dengan pria, mereka punya ruang data. Ya, terima kasih Nyonya Dengling. Nona Zhou. Ini buku referensi yang Tuan Liu minta saya sampaikan ke kamu. Terima kasih banyak. Santai saja, jangan terburu-buru. Terima kasih. Kamu sangat menarik. Layanan adalah rumah. Pemimpin redaksi, di mana bahan rapat saya besok? Akhirnya selesai. BMW Style Chase dan Armani masing-masing memberi 500.000. Shili juga bisa menghasilkan 400.000. Dan Maple perlu UID. Ditambah 1 juta kita sendiri. Kali ini kita bisa mengumpulkan setidaknya 4 juta. Bagaimana dengan pria? Sepengetahuan saya kurang dari 3 juta. Jadi tanda tangan pertama ini harus milik kita. Komandan, saya sudah menulis rencana retrospektif. Bisa kamu bantu saya? Tidak masalah, pulang dulu. Saya akan telepon kamu setelah membaca. Bagaimana itu? Apa yang memalukan dari itu? Kamu kurang lembur kali ini. Jarang bisa pulang lebih awal. Terima kasih. Kalau begitu saya pergi dulu. Sampai jumpa. Hello, Zhou Tian. Saya sudah membaca rencanamu. Itu bagus, kamu bisa langsung mengatakan ini di rapat besok. Benarkah? Terima kasih. Tidak apa-apa. Selamat tinggal.
Kemushu. Gojo, Selalu memuji kamu sebagai jenius bermain. Tidak menyangka kamu kembali dan mengajar buku. Guru. Saya mengecewakan kamu. Lihat teman sekelasmu. Masih ada beberapa yang bertahan membuat musik. Asalkan kamu tidak meninggalkan musik. Itu adalah kesuksesan. Yushu, Kamu sendirian sekarang? Kamu masih menikah? Aku bujangan. Bebas datang dan pergi. Tidak ketemu setelah pergi? Tidak. Luar negeri. Meski sulit dicari, sekarang kembali ke wilayah kita. aku tidak tega lihat kamu bujangan di usia 40-an. Ini semua tentangku. Papa, aku pulang. Apa kabar? Tian Tian. Aku perkenalkan. Ini milikku. Murid Mei Yushu. Kamu memang suka musik. Lagi main tiki-teki APA? Oke. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Kamu menyela aku. Duduklah. Yushu. Rumah sakit kita. Awan yang indah itu. Mama, jodoh-jodohin lagi? Oke. Makan. Ayo, cepat makan. Ayo. Baiklah. Guru Tian Tian. Juga main musik. Honsho. Majalah. Acara ini, tim kita menyumbang 1 juta. Mini Cooper keluar 1 juta. Shiseido, Baozi dan Jia Weishi masing-masing 500.000. Total 3,5 juta. Saat ini tim kita. Sebanyak itu untuk sementara. Nona Han, kamu bagaimana? Opini publik. Han kita juga invest 1 juta. Sebanyak itu untuk sekarang. Klien lain masih dalam pembicaraan. Bagaimana ini berjalan? Pemimpin redaksi, saya belum sempat memberitahu Anda. Saya menerima telepon dari klien sebelum rapat. Banyak alasan. Mereka semua bilang untuk sementara tidak terlibat. Nona Han kalau tidak, beri Anda lebih banyak waktu. Kita jadwal ulang minggu depan. Tidak perlu. Saya akan segera memperbaikinya. Jangan khawatir. Han pasti bikin hanya juta. Untuk tanda tangan pertama. Seperti yang kita negosiasikan sebelumnya. Atau kalian tanda tangan judulnya. Lanjut ke topik berikutnya Yotian. Bagaimana persiapan retrospektif Anda? Bagaimana rencana saya? Berdasarkan waktu. Lalu, ini menceritakan perjuangan berbagai raksasa mode. Karena ini, bisa ceritakan beberapa kisah tentang raksasa mode itu. Dan buat seluruh sejarahnya menjadi satu yang koheren. Hari konferensi. Anda pikir semua orang punya banyak waktu? Sudah baca semua cerita Anda? Meski punya banyak waktu. Tempat konferensi kurang dari 1000 meter persegi. Mau sambungin toilet? Koridor lift penuh papan display Anda. Saya bayarkan Anda pergi. Ceritakan semua raksasa mode sejarah perjuangan mereka.
Daripada biarkan Anda urut berdasarkan waktu. Seratakan kisah mereka. Ada ide sendiri? Di mana saya tidak melihatnya? Dan kesalahan bodoh apa? Hermes, lahir tahun 1837 bukan 1887. Saya lihat Anda lembur setiap hari. Saya benar-benar ingin tahu apa yang Anda lakukan. Zhou Tian. Maaf, editor. Maaf. Saya tidak cukup bekerja keras. Beri saya kesempatan lagi, oke? 2 hari dalam 2 hari. Zhou Tian. Maaf, aku sangat lelah tadi malam. Tidak membantumu menemukan tahun 1887. Bukan urusanmu. Aku sudah bersyukur atas bantuanmu. Kamu tidak perlu sedih seperti ini. Sebenarnya, rencanamu tidak terlalu buruk. Hanya saja kamu menjadi kambing hitam Kiao Mei Mei. Pemimpin redaksi melampiaskan semua kemarahannya pada Kiao Mei Mei kepadamu. Sebenarnya, pemimpin redaksi benar. Aku kurang peduli. Lingi, bisakah kamu membantuku sekali lagi? APA sibuk. Luangkan waktu malam ini. Ikut aku memikirkan rencana ini. Zhou Tian ITU. Aku khawatir malam ini tidak bisa. Ibuku sakit. Dia sendirian di rumah sakit. Tidak apa-apa kalau siang hari. Aku khawatir malam hari. Tidak APA. Kamu pergi saja. Maaf, aku pergi dulu. Aku pergi. Ayah, aku pergi dulu. Perlu bantuanku. Tidak perlu. Terima kasih, pemimpin redaksi Liu. Semoga berhasil. Oke, aku tahu. Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Bagaimana dengan Tuan Liu? Tuan Liu bilang dia ada urusan dan menyuruhku pergi dulu. Hello, Zhou Tian. Tian. Aku masih memutuskan untuk tinggal dan membantumu. Tentang rumah sakit. Aku tidak pergi malam ini dan tidak APA. Bagaimana kalau itu? Pergi dengan ibumu. Tidak ada orang terlalu berbahaya di malam hari. Tetapi jika rencanamu tidak keluar malam ini, akan mempengaruhi kemajuan acara. Nona Fang, apa yang terjadi dengan ibumu? Penyakit jantung. Penyakit jantung. Pasien jantung saat yang paling penting. Tidak boleh tidak ada orang di sekitar. Kamu pergi ke sini, aku di sini. Tuan Liu, bagaimana bisa aku mengganggumu? Ini urusan kita. Haruskah aku membantu Zhou Tian? Dana awal juga urusan kita, para pria. Lanjutkan, ibu lebih penting dari segalanya. Sebenarnya,
Aku kembali untuk mengejar bahan. Aku baru saja dapat telepon dari pemimpin redaksi. Dia memintanya besok pagi. Jadi aku tidak bisa pergi ke rumah sakit hari ini. Kalau tidak, kalian berdua diskusikan dulu. Aku akan menyelesaikan bahan ini dulu. Kenapa kamu tertawa? Jangan tertawa. Benar. Tadi kita bicara apa? Bicara tentang titik masuk. Jika kita menemukan titik masuk yang tepat, semua masalah bisa diselesaikan. Bukankah waktu adalah titik masuk? Waktu hanya petunjuk. Tidak bisa menjadi titik masuk. Aku tanya kamu. Apa tujuan kita melihat ke belakang? Memotivasi mahasiswa. Membangkitkan semangat juang mereka. Kamu tahu kenapa? Akankah editormu dan aku mempercayakan tugas ini padamu? Karena kamu baru lulus kuliah. Kamu pernah kesulitan mencari kerja sebelumnya. Jadi kamu seharusnya paling paham dengan mahasiswa ini. Aku tanya kamu. Jika Han belum mempekerjakanmu, kamu masih menganggur. Aku ingin tahu. Hal seperti apa yang akan kamu lihat? Bisa membangkitkan semangatmu. Aku teringat Dior. Belajar politik karena tekanan keluarga. Setelah itu, belajar seni karena hobi pribadi. Bertemu Picasso. Pelukis seperti mati sedali. Di usia 30 masih melukis untuk Le Figaro. Saat itu, di bawah tekanan hidup, dia bahkan menjual lukisannya sendiri di jalanan Paris. Pada usia 33 tahun, dia baru benar-benar terjun ke desain fashion. Meluncurkan mereknya sendiri di usia 41 dan menjadi terkenal. Bahkan para maestro yang sukses ini pun tidak terkecuali. Bandingkan dengan mereka, apa kesulitan kecil kita? Kamu mengerti. Aku juga berpikir begitu. Aku ingin kembali dan berbicara dengannya. Tapi kamu tidak pernah berpikir. Itu sudut pandang yang bisa dipikirkan siapa saja. Tidak ada yang baru. Pikir lagi. Apakah ada sudut pandang lain? Baru saja kamu bilang Dior itu bagus. Mari kita bicarakan dia sekarang. Kamu beritahu aku. Apa alasan kesuksesannya? Karena dia memberikan konsep baru pada pakaian. Gaya baru. Dan dia yang pertama mendaftarkan merek dagang. Untuk menentukan konsep merek. Lalu mengapa dia berpikir untuk melakukan ini? Karena sebelum Dior, semua mata tertuju pada fungsi praktis pakaian. Tanpa mempedulikan fungsi estetikanya. Dialah yang mengubah pakaian menjadi fashion. Dan dialah yang membangunkan kesadaran wanita akan kecantikan. Membuat semua wanita di dunia mengetahui sisi lain dari diriku. Wajah baru yang bahkan tidak mereka kenal. Lebih dari Dior. Aku bisa katakan tanpa berlebihan. Merek-merek di seluruh dunia. Alasan mengapa bisa ada di benak orang. Meninggalkan tempat yang penting. Bukan hanya pada tekstur pakaiannya. Desain atau gaya. Lebih karena di balik setiap merek, memiliki semangat mereknya sendiri. Dan semangat ini seringkali bisa menginspirasi kamu. Ya, dan Versace. Jenisnya, gaya desain yang kuat meluas ke berbagai bidang. Ada pakaian parfum, sepatu kacamata, bahkan ada mobil dan pesawat. Vivienne Westwood. Dia lahir dari keluarga pekerja Inggris. Dia melihat anak-anak pekerja dengan latar belakang yang sama dengannya. Suka menggunakan pakaian yang mereka kenakan dan musik yang mereka dengarkan. Untuk meluapkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem sosial pada saat itu. Kemudian dia dalam gaunnya sendiri menambahkan banyak elemen pemberontakan. Akhirnya menjadi Ratu Pang. Akhirnya, bahkan dengan ketatnya keluarga kerajaan Inggris. Berjalan seiring dengan citra ortodoks. Menjadi perwakilan pakaian Inggris. Jadi titik masuk kita seharusnya. Seperti semua ahli mode. Asah matamu. Inspirasi dirimu sendiri. Untuk menemukan daya tarik di pusat masyarakat saat ini. Untuk memuaskan dan bahkan menciptakan kehidupan sendiri dan orang lain. Daripada berpegang pada aturan. Menunggu secara pasif.
apa cita-citaku sebelum malam ini? Apa itu? Menjadi koresponden perang. Koresponden perang. Hanya kamu gadis kecil. Ya karena menurutku berita itu sangat berharga. Kamu perlu tahu, mungkin karena salah satu beritamu bisa menyelamatkan banyak nyawa. Bagaimana setelah malam ini? Setelah malam ini. Setelah malam ini, aku merasa seperti mencari jarak. Menjadi koresponden perang, tentu saja itu luar biasa. Tapi aku mengabaikan orang-orang di sekitarku. Dengarkan mereka, penuhi kebutuhan mereka. Bukankah itu juga luar biasa? Apalagi, kita sekarang berada di era damai. Pemimpin redaksi Liu, terima kasih. Kalau bukan kamu, aku tidak mau tinggal di Hanxiang sekarang. Tidak ada yang pernah memanggilku pemimpin redaksi Liu. Kamu yang pertama. Kamu tahu, hanya karena kamu. Itu karena kamu menugaskanku untuk retrospektif ini. Seluruh perusahaan mengira aku dimanfaatkan olehmu. Maaf. Aku tidak menyangka ini. Oke, sudah selesai. Tapi aku tetap berterima kasih padamu. Bisakah kamu membantuku mendapatkan kesempatan ini untuk berlatih? Sekarang ada satu hal penting lagi. Aku harus memberitahumu. Tapi kamu harus berjanji padaku dulu. Tanpa melanggar hati nurani. Tentu saja tidak melanggar. Aku sangat lapar sekarang. Aku yakin kamu juga lapar. Bagaimana kalau mengajakmu makan malam di rumahku? Pergi ke rumahmu. Ada apa? Tidak terlalu pagi. Aku harus cepat-cepat pulang. Aku tidak peduli. Lagi pula, kamu sudah berjanji padaku. Baiklah, ayo pergi. Nama Thailand, tunggu aku.